Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afihi tughfaru dhunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul 'uyubu waz zallat. Alhamdulillah, alhamdulillahi amata wa ahya wa mana'a wa 'ata wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebaikan yang kita terima adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang kita miliki atau titipkan kepada kita sampai saat ini adalah dari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk kita syukuri bersama. Dan cara mensyukuri nikmat ini adalah dengan menggunakan segala potensi yang kita miliki, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meskipun ketaatan itu tentu berat, ya. Menjalankan kewajiban itu berat, meninggalkan larangan itu juga berat, maka semoga dengan beratnya kita menjalankan kewajiban serta menjauhi larangan juga memperberat amalan kita di akhirat nanti. Karena hidup yang sesungguhnya adalah hidup di akhirat. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ini doa yang sering beliau ucapkan ketika melihat kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya. Jadi kalau kita melihat nikmat dunia, obatnya bukan kepingin. Ya. Jadi obatnya adalah mengucapkan doa, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya. Sudah hafal semua gitu Pak? Allahumma innal aisha aishul akhirah. Artinya apa? Ya Allah, sungguhnya hidup yang sejati itu adalah hidup di akhirat. Ya, ini pengingat untuk kita semua. Karena kita hidup di dunia, iman itu selalu naik dan turun. Ya. Iman itu tidak akan pernah stagnan di tengah. Ya. Jadi kalau tidak naik berarti turun. Ya. Kalau iman kita nggak naik itu berarti turun. Bukan berarti di tengah-tengah. Nggak ada iman di tengah-tengah. Tapi iman itu imma yazid atau yanqus, ya, bertambah atau berkurang, ya, itu keimanan. Maka sekali lagi marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan sebagaimana wasiat atau yang biasa dilakukan oleh Khalifah Umar, ya, Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Beliau ketika sedang melakukan aktivitas sering mengajak para sahabatnya untuk berkumpul. Ya. Apa yang beliau ucapkan? Ta'alau nu'minu sa'atan. Ya. Marilah kita berkumpul untuk meningkatkan keimanan sejenak. Ya. Jadi keimanan itu butuh senantiasa untuk kita perbarui. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh banyak ulama bahwasanya iman itu seperti baju. Ya, baju itu bisa ketika dipakai terus
bisa apa? Bisa kusut, ya, bisa warnanya pudar. Begitu juga iman. Ya, iman itu seperti itu. Jika kita tidak perbarui, ya, tidak kita jaga, maka iman itu bisa kusut, bahkan bisa hilang tanpa kita merasa kehilangan iman. Ya. Ini salah satu beda antara perkara yang dohir dan yang batin. Kalau perkara dohir, kalau hilang, itu terasa. Ya. Kita kehilangan uang 100.000 misal. Nggak usah 100.000 ya. 10.000 atau 50.000 hilang saja itu terasa atau tidak? Terasa. Dari di mana uangnya hilang. Tapi kalau masalah batin, kalau hilang terasa atau tidak? Nggak terasa, ya susah. Sebagaimana penyakit, ketika penyakit itu menggerogoti badan kita, ya dohir kita, akan sangat terasa. Ya. Jika kita terluka, maka luka tersebut menimbulkan ya rasa sakit. Akan tetapi beda dengan luka batin, ya, atau penyakit batin, penyakit hati. Ini tidak bisa langsung terasa, ya. Tidak bisa dirasakan, kecuali kita tahu bahwa itu adalah penyakit hati. Dan dari mana kita tahu itu penyakit hati? Ya dari ilmu, ya, menuntut ilmu, mencari tahu ini penyakit hati atau bukan. Ya. Ketika kita sudah mengetahui, maka insya Allah kita bisa mendiagnosis sendiri, ya, bahwa ini merupakan penyakit hati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita berharap agar menjauhkan kita dari segala bentuk penyakit hati dan menanamkan di dalam hati-hati kita rasa cinta terhadap kebaikan, rasa cinta terhadap kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, dan senantiasa menjadikan lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hati kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena hanya dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala hati kita akan menjadi tenang, ya. Ala bidzikrillah tatmainnu al-qulub, ya. Jadi hati tenang itu bukan dengan apa biasanya? Dengan fulus, enggak, ya. Meskipun itu bisa menjadi sebab, ya, tapi kebanyakan kalau kita tidak bisa mengelola harta, justru itu akan menjadikan hati kita itu sempit. Ya. Yang paling mudah, yang paling dekat adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hati kita bisa menjadi hati yang tenang, hati yang mutmainah, sehingga mudah dalam menjalankan ketaatan. Barakallahu fiik, para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah disampaikan, insya Allah kita akan sedikit, ya, membahas tafsir ringkas saja, ya, dari surat Qaf. Mungkin yang membawa mushaf atau di HP-nya ada aplikasi mushaf Al-Quran, bisa dibuka, ya, surat Qaf. Surat ke berapa, Pak? 50, ya. Surat Qaf, surat ke-50, ya. Sebelum kita masuk ke ayatnya, surat Qaf ini merupakan surat Makkiyah, ya. Jadi ada dua macam surat di dalam Al-Quran. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Bedanya apa, Pak? Beda Makkiyah dan Madaniyah. Turun di Mekah, Makkiyah. Kalau Madaniyah, turun di Madinah. Ya, secara umum begitu, ya. Tapi ada surat-surat Makkiyah, tapi bukan turun di Mekah, ya. Begitu juga sebaliknya.
ada beberapa surat itu bukan turun di Madinah tapi disebut Madaniyah. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa bisa sebelum hijrah? Ya, betul. Ahsantum. Ahsanallahu ilaik. Ya. Jadi perbedaannya adalah sebelum fase hijrah. Ya, meskipun sebelum hijrah, ya, atau ayat tersebut turun sebelum hijrah, meskipun turunnya itu di Madinah, tetap dikatakan sebagai Makkiyah. Kenapa kita penting untuk mengetahui fase Makkiyah dan fase Madaniyah? Untuk apa kira-kira? Penting nggak sih? Untuk apa kira-kira Pak? Kita kok perlu mengetahui mana Makkiyah, mana Madaniyah? Kira-kira untuk apa? Nah, penting nggak? Penting. Kenapa penting? Jadi untuk fase dakwah sebelum hijrah ya atau di Mekah itu kebanyakan suratnya membahas tentang apa? Tauhid, iman, ya, hari akhir. Tujuannya untuk apa? Menguatkan, ya, menguatkan hati. Jadi sebelum masuk hukum-hukum Islam, ya masuk fikih misalnya kalau di zaman kontemporer ya, dan apa namanya muamalah lainnya, maka dikuatkan tauhidnya dulu. Dan juga yang dihadapi pun ketika fase Mekah itu adalah orang-orang musyrik, ya, orang kafir Quraisy. Jadi memang membutuhkan akidah dan tauhid yang kuat, benar-benar kuat. Ya. Jadi kalau kita merasa ya imannya sedang turun, ya atau ingin memperkuat kembali keimanan, itu memperbanyak membaca surat-surat Makkiyah. Ya. Dan surat Qaf ini, ya, sebagaimana dikatakan Umar ya radhiyallahu an, itu yang biasanya dibaca para imam ya a'immah di masjid-masjid, itu membaca surat Qaf sampai ke belakang ya. Namanya ini awal surat dari surat-surat muqatta'ah ya. Surat-surat muqatta'ah, surat-surat yang potongannya itu pendek-pendek ya. Kalau di juz 1 di awal-awal kan panjang-panjang ya. Bahkan di surat Al-Baqarah itu ada satu muka cuma satu ayat ya. Berbeda dengan surat-surat muqatta'ah. Dan ini yang biasanya dibaca para a'immah. Itu diantara apa namanya seputar surat Qaf ya. Kemudian surat Qaf ini juga dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kapan kira-kira? Ada yang tahu? Rasul itu sering membaca ini. Bahkan yang rumahnya dekat masjid itu sampai hafal gara-gara mendengar Nabi itu sering membaca surat ini. Kira-kira kapan Nabi membaca surat Qaf ini? Ada yang pernah dengar tentang surat Qaf? Beliau membaca ketika Id. Id sering apa jarang? Jarang ya, setahun cuma 2 kali. Beliau membaca surat Qaf ini adalah untuk khutbah Jumat. Ya. Jadi khutbah Jumat Nabi itu biasanya ya rata-rata itu surat Qaf, ya surat Qaf. Jadi kalau kita pengen tahu Nabi itu dulu khutbahnya seperti apa sih? Ya ini, ya surat Qaf. Ya. Kalau kita di zaman sekarang khutbah pakai surat Qaf, kira-kira ngerti nggak? Nggak ngerti ya. Jadi ketika di zaman Nabi itu khutbah Nabi
Ya, nanti bisa dicari riwayatnya. Itu banyak menyebutkan bahwa surat Qaf ini sering dibaca Nabi. Ya. Di antara para ulama menyebutkan kenapa Nabi ini membaca surat Qaf, ya, sering membaca surat Qaf, karena di dalam surat Qaf ini itu lumayan atau sangat lengkap, ya, membahas tentang orang-orang kafir, membahas tentang kaum-kaum terdahulu yang mereka itu membangkang, hasilnya seperti apa sih, ya. Kemudian nanti ada membahas tentang kehidupan manusia seperti apa, ya, ketika di dunia. Kemudian membahas tentang surga dan juga membahas tentang neraka, ya. Jadi surat Qaf ini lumayan lengkap sehingga beliau berkhutbah itu menggunakan surat Qaf ini. Maka marilah kita bisa mengambil manfaat, ya, bisa bersemangat untuk sedikit mengetahui apa isi dari surat Qaf, ya. Dan kita berharap, ya, dengan surat-surat seperti ini iman kita senantiasa bertambah, ya. Kita masuk ke ayat yang pertama dari surat Qaf, ya. Di sini ada 45 ayat, ya. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan huruf, ya, Qaf. Wal Qur'anil Majid, ya. Qaf, demi Al-Qur'an yang sangat mulia, ya. Qaf, demi Al-Qur'an yang sangat mulia. Ya, Afan, ya, tadi menyebutkan Qaf itu huruf muqatta'ah, ya. Kalau suratnya, surat Qaf ke belakang itu mufassal, ya. Wa hadhihi surah hiya awalul hisbil mufassal. Ya, dari surat Qaf ini, ya, tadi yang sudah kita sebutkan itu surat-surat yang banyak potongan-potongan ayat-ayat pendek itu dari surat Qaf. Dan ini dianjurkan untuk dibaca ketika sholat, ya. Anjurannya, ya, yang terbaik ketika sholat itu membaca satu surat secara penuh, ya. Itu anjurannya yang terbaik, ya, yang paling afdol. Makanya surat-surat seperti ini, ya, itu ringan ketika dibaca dalam sholat-sholat rawatib. Kira-kira kalau surat Qaf dibaca satu rakaat ringan atau tidak? Masih berat, ya. Kalau di zaman Nabi suratnya bukan mufassal, ya, tapi surat Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Ya, jadi dianjurkan untuk membaca satu surat secara utuh, ya. Kalau tidak di sholat wajib, ya kita berusaha membaca ketika sholat-sholat sunnah, ya. Utamanya ketika sholat malam, ya. Dan sholat malam itu paling bagus untuk menguatkan hafalan dan juga menguatkan iman tentunya, ya. Baik. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kembali ke surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid, ya, demi Al-Qur'an yang sangat mulia, ya. Al-Qur'an ini sangat mulia, ya, para jamaah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini azan dulu atau bagaimana? Azan. Sudah masuk Isya, ya?
Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan di ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal Qur'anil Majid, ay al-karimul azim alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid." Ya, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim, ya, Al-Quran yang mulia ini itu adalah petunjuk bagi kita semua, ya. Hudan lil muttaqin, ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita kembali ke surat Al-Baqarah, bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Perlu digarisbawahi bahwa Al-Quran itu tidak bisa menjadi petunjuk untuk semua orang, ya. Karena ada orang-orang yang mereka itu meskipun membaca Al-Quran, Al-Qurannya tidak sampai ke kerongkongan, ya, atau tidak sampai ke hati mereka, ya, tidak masuk ke dalam hati. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus takut, ya, kalau Al-Quran itu bukan menjadi hujah bagi kita, ya, bukan menjadi pembela kita, bukan menjadi hujah bagi kita, tapi malah sebaliknya, yang menjadi pemerang bagi kita. Itu bisa, ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam bermuamalah dengan Al-Quran, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran.
Kembali kepada Al-Quran adalah sebagai hudan atau sebagai petunjuk. Al-Quran ini ya dikaitkan petunjuknya kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Hudan lil muttaqin, ya. Ini harus kita perhatikan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Ini pesan bagi kita semua, ya. Betapa pentingnya ketakwaan dalam hidup kita. Jadi kalau di setiap Jumat ya minimal satu kali kita mendengar seruan untuk meningkatkan takwa, maka memang takwa ini sangat penting, ya. Bahkan ini merupakan wasiat-wasiat dari nabi-nabi terdahulu, ya, adalah wasiat takwa, ya. Kembali karena orang yang bertakwa yang akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini, ya. Jadi Al-Quran ini hanya akan mau memberikan ya petunjuk atau tuntunan bagi kita ketika kita adalah orang-orang yang memang tepat, ya, orang-orang yang cocok untuk mendapatkan petunjuk tersebut, ya. Makanya petunjuk ini sebenarnya sangat mahal. Ketika kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini, maka berbahagialah dan bersyukurlah. Ini sangat mahal, sangat mewah, ya. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi Al-Quran itu sangat mulia dan hanya memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang mulia juga, ya, yang memiliki kemuliaan, yaitu ketakwaan. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Jadi ayat-ayat seperti ini sebisa mungkin terngiang-ngiang, ya, dalam benak kita, sehingga ketika kita ingin berbuat sesuatu yang jelek, yang tidak Allah sukai, ini bisa menjadi rem, ya. Jangan-jangan nanti saya tidak diberikan petunjuk, ya. Padahal setiap sholat kita meminta petunjuk, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali dalam sehari? Minimal 17, ya, belum sholat sunnah. Kita minta petunjuk, tapi kita sendiri sebenarnya berpaling dari petunjuk, ya, berpaling dari Al-Quran, ya. Bagaimana mau diberikan hidayah atau petunjuk, ya. Makanya kalau pengen petunjuk, kita juga harus menyiapkan diri, ya. Bukannya kita meminta petunjuk, tapi kita malah lari darinya, ya. Jadi kembali, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Dan juga kemuliaan Al-Quran itu sangat banyak sekali, ya. Diturunkan oleh malaikat yang mulia, kemudian diturunkan kepada nabi yang paling mulia, ya, pemimpin para nabi dan rasul, dan disebarkan untuk umat yang paling mulia juga, ya, umat akhir zaman, yang kita berharap kita termasuk ke dalam umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan keutamaan dan syafaat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Al-Quran, ya. Al-Quran juga bisa memberikan syafaat, ya. Al-Quran ini juga bisa memberikan syafaat, ya, para jemaah. Ingat, Al-Quran ini bisa memberikan syafaat, maka jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita, ya. Jangan sampai kita lepas kesehariannya dari Al-Quran, ya. Bahkan para ulama itu senantiasa mewanti-wanti, ya, untuk banyak-banyak membaca dan mempelajari Al-Quran, ya. Tidak hanya dibaca, tapi dipelajari isinya dan ditadaburi, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh
Ibnu Taimiyah ya rahimahullah, beliau terkenal dakwahnya ya membela sunnah ya dengan tulisan-tulisannya yang sangat luar biasa. Tapi di akhir hayat beliau, beliau menyesalkan ya, padahal sudah sedemikian rupa perjuangannya, tapi beliau menyesalkan tentang kenapa beliau tidak mengisi seluruh hidupnya untuk mempelajari kitabullah ya. Serupa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, beliau juga mewanti-wanti ya kepada umat Islam untuk banyak-banyak mempelajari kitabullah ya. Jadi dalam keseharian kita sebisa mungkin jangan lepas dari Al-Quran ya. Lebih-lebih waktunya ya, waktu yang paling tepat untuk membaca dan mentadaburi Al-Quran ya, itu adalah di malam hari ya, sepertiga malam yang terakhir. Itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya. Baik, jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat yang kedua ya. Insyaallah untuk keutamaan atau fadilah dan kemuliaan Al-Qur'an bisa kita pelajari di lain kesempatan insyaallah. Untuk di ayat yang kedua ya bisa kita baca bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal ajibu an ja'ahum mundirun." Ya. Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. Mereka ya, siapa mereka? Orang-orang yang kufur ya, mereka tidak menerima Al-Quran, tidak menerima isi Al-Quran ya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri ya. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib ya. Ajaib di sini maksudnya ajaib aneh ya. Ya. Orang ini ya, dan juga kitab yang dibawa itu membawa banyak keanehan ya. Membawa banyak sekali keanehan yang membicarakan hari kiamat, membicarakan umat-umat terdahulu, membicarakan tentang kesyirikan ya. Yang ini biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy ya. Makanya mereka menganggap sesuatu yang Nabi bawa itu adalah sesuatu yang sangat aneh. Taib. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aidza mitna." Ya. Ini pertanyaan orang-orang kafir ya. Apakah apabila kami telah mati wa kunna turaban dan sudah menjadi turab ya, tanah, sudah menyatu dengan kuburan ya, akan kembali lagi? Kira-kira ini pertanyaan pengen tahu atau pertanyaan apa? Ya, jadi dalam Al-Quran itu atau di dalam bahasa Arab sendiri atau di dalam bahasa kita juga ya, itu ada beberapa macam pertanyaan ya. Ada memang pertanyaan itu untuk mencari jawaban ya. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang di sana itu merupakan bentuk ejekan ya, atau mengingkari. Jadi mereka mengingkari. Meskipun bentuknya ini pertanyaannya, aidza mitna, apakah apabila kami telah mati, wa kunna turaba, dan sudah menjadi tanah, akan kembali lagi ya. Ini sebenarnya tadi ya, bukan pengen jawaban, tapi mengingkari. Kita itu kalau sudah mati ya, mati saja ya. Hidup itu cuma di dunia ya. Ini keyakinan mereka, makanya mereka berbuat sesuka hati ya. Jadi faktor
iman kepada hari akhir atau hidup setelah mati itu bisa menjadi sebab orang berbuat sesuatu di kehidupannya. Ya. Jadi kalau mereka tidak percaya dengan kehidupan akhir, maka otomatis akan hidup sesukanya. Ya. Ketika kita percaya, ya, atau orang itu percaya kepada hari akhir dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tentu akan apa? Menyiapkan, ya, mempersiapkan pertemuan itu, ya, mempersiapkan pertemuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi iman kepada hari akhir itu sangat penting. Iman kepada akhirat itu sangat penting untuk membantu kita agar mempersiapkan, ya, agar tidak berbuat sesuka hati. Baik. Dzalika raj'un ba'id. Ya. Itu adalah sesuatu pengembalian yang tidak mungkin. Ya. Mereka berargumen dengan akal mereka. Secara akal, orang kalau sudah mati, apakah hidup lagi? Apa kita sudah pernah melihat ketika orang itu mati hidup lagi? Belum pernah. Ya. Sepanjang kita hidup, orang yang sudah mati, ya mati saja, ya, tidak hidup kembali. Ya, itu secara akal. Mereka berbicara dengan argumen akal. Ya. Nggak mungkin orang yang sudah mati, ya tidak akan dikembalikan. Kita juga belum pernah lihat yang demikian itu. Ya. Mengapa kalian atau mengapa kamu membicarakan tentang hidup setelah mati? Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, Qad alimna ma tanqusul ard. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Ya. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Ya, maksudnya apa yang dikubur oleh orang tua mereka yang sudah meninggal. Ya. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara dengan baik. Ya. Bal kadzabu bil haqq. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Ya. Jadi para jamaah, ketika kebenaran itu datang kepada kita, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah apa? Menerima dulu. Ya. Jangan langsung menolak hanya karena kebenaran tersebut tidak sesuai dengan kepentingan kita, kepentingan dunia kita, kepentingan nafsu kita. Ya. Itu nggak benar. Ya. Kita menolak karena ego kita, ya. Menolak karena nafsu kita. Ya. Di dalam kita menjalani hidup, tentu banyak benturan-benturan seperti ini. Ya. Ada kebenaran, tapi kita belum bisa mengambil, melaksanakan. Ya. Ketika ada kebenaran kita belum bisa mengambil atau belum bisa menjalankan, jangan langsung kita tolak hanya karena kita belum bisa menjalankan. Ya. Tapi kita terima dulu. Ini memang kebenaran. Tapi apa? Kita belum mampu menjalankan. Ya. Begitu lebih baik daripada kita menolak kebenaran. Ya. Karena di sana ketika kita menolak kebenaran banyak hal, ya. Yang pertama menolak kebenaran, kemudian ada sisi kesombongan, ada sisi mendahulukan nafsu dan sebagainya. Ya, yang penting kita terima dulu. Jangan kita menolak kebenaran. Ya. Jadi kalau ada kebenaran, ada al-haq, ya, itu kita terima. Ya. Bal kadzabu bil haq. Ini ciri orang-orang kafir itu selalu menolak kebenaran. Ya. Lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Ya, sekali lagi, kebenaran itu insya Allah akan senantiasa datang kepada kita. Ya.
apapun bentuknya. Fahum fi amrin marij, ya. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau, ya. Ini salah satu akibat dari menolak kebenaran adalah urusan mereka menjadi kacau balau, ya. Orang yang menolak kebenaran urusannya akan menjadi kacau balau. Baik. Kita lanjut ke ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yanzuru." Afalam yanzuru. Maka tidakkah mereka memperhatikan langit? Ya, afalam yanzuru ila sama. Apakah mereka tidak memperhatikan langit? Fauqahum, yang berada di atas mereka. Kaifa banainaha, bagaimana cara kami membangunnya. Wa zayyannaha, dan menghiasnya. Wa ma laha min furuj, dan tidak terdapat cacat atau retak sedikit pun, ya. Jadi ini juga anjuran bagi kita semua untuk memperhatikan ayat-ayat apa? Kauniyah, ya. Sahih, barakallahu fiik. Jadi ada ayat namanya kauniyah, ada ayat syariah, ya. Ayat syariah itu ya ayat Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi, ya. Itu ayat syariah. Adapun ayat kauniyah itu yang tersebar di seluruh penjuru dunia, ya, di langit dan juga di bumi. Dan di sini ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menganjurkan mereka dan juga kepada kita semua untuk memperhatikan langit. Ya. Ini juga yang dilakukan Nabi. Ketika Nabi membaca doa keluar rumah, apa doanya? Apa doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu dianjurkannya membaca dengan seperti apa keadaannya? Apakah biasa saja atau ada hay'ah atau kondisi khusus ketika membaca doa tersebut? Hah? Ada yang pernah membaca riwayatnya ketika Nabi membaca doa keluar rumah tersebut? Ya, jadi Nabi ketika membuka pintu keluar rumah, beliau langsung menghadapkan wajahnya ke langit, ya, ke langit, menghadapkan wajahnya ke langit. Dan sering-seringlah untuk menghadap langit, ya, memperhatikan langit baik di malam atau di siang hari, ya. Dan di antara anjuran untuk melihat langit ketika berdoa, ya, atau membaca ayat itu adalah ketika kita bangun tidur melihat langit, kemudian membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, dan seterusnya, ya. Itu sembari melihat langit, ya. Mengapa kita harus seperti itu? Mengapa kok enggak di kamar saja, ya, membacanya, atau di dalam ruangan saja? Agar ada apa? Ada interaksi, ya, antara ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat kauniyah itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pencipta, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebarkan bukti-buktinya, tanda-tandanya itu di semua, di seluruh alam, ya. Maka harus kita perhatikan. Maka di zaman sekarang, ya, kita banyak disibukkan dengan apa, jemaah? HP, ya. Sehingga kita jarang memperhatikan ayat-ayat kauniyah, jarang memperhatikan tumbuhan, ya, jarang memperhatikan langit, jarang memperhatikan sungai, ya. Padahal hampir setiap Jumat kita mendengar surat apa? Ghasyiyah, ya, Al-A'la dan Ghasyiyah. Di situ ada perintah untuk apa? Fala yang dulu ilal ibil, ya, kaifa khuliqat. Kemudian sama melihat langit,
Kemudian kepada gunung, ya jibal, ya. Kepada gunung, ya. Di sini kita bisa melihat gunung. Gunung apa, jemaah? Gunung apa? Selamat ya, di arah mana? Barat, ya. Kalau kita pergi ke daerah Kesesi, ya, itu terlihat jelas, ya, apalagi ke daerah Guci, ya, tambah terlihat besar gunungnya terlihat, ya. Nah, itu kita perhatikan. Jangan hanya kita memuaskan nafsu kita, ya, untuk refreshing, ya. Jangan, ya, rugi. Untuk refreshing itu kan hanya kenikmatan badan, ya. Padahal kita diperintahkan untuk senantiasa juga banyak-banyak memperhatikan kenikmatan roh, ya, kenikmatan batin. Dan ini malah yang sangat penting, ya, kenikmatan batin. Baik. Itu ya para jemaah. Jangan lupa ketika kita berdoa itu juga kalau bisa kita lihat riwayatnya. Ya, Nabi itu ketika membaca doa seperti ini itu ketika apa? Ya. Tadi pas di awal kita juga sampaikan ketika Nabi melihat kenikmatan yang ada di orang lain. Ya. Kalau zaman sekarang ya ada kendaraan mewah, ya, lihat mobil apa misal, lihat motor apa, dalam hati kita terbesit pengen atau tidak Pak? Pengen pasti ya. Wah nyaman, wah bagus. Ya. Tapi sebenarnya obatnya bukan pengen dan kita mengejar itu. Ya. Obatnya adalah dengan mengingat kehidupan yang sejati. Ya. Kalau kita diberi sih nggak masalah ya. Alhamdulillah kita pakai saja. Tapi nggak usah hal-hal tersebut menyibukkan pikiran. Ya. Jadi sibukkan pikiran terhadap akhirat. Insya Allah nanti dunia itu Allah yang ngatur. Ya. Insya Allah percaya. Ya. Yakin dengan janji-janji Allah. Nanti di apa namanya di ayat-ayat di surat Qaf ini akan disebutkan ya bagaimana orang-orang yang ragu-ragu itu seperti apa ya. Atau balasan dari orang-orang yang hatinya itu ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kembali kita ke ayat ke-6 ya para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa memperhatikan ciptaan Allah ya dalam hal ini di ayat ke-6 ini yaitu berupa langit itu bisa memberikan dampak kepada hati kita ya. Jadi kalau kita belajar itu juga sebisa mungkin kita praktekkan atau amalkan dalam keseharian ya. Belajar iman misalnya ya kita apa namanya langsung mempraktekkan atau hal-hal apa yang bisa meningkatkan keimanan. Sebagaimana para sahabat dahulu, itu Nabi sering mengecek amalan-amalan mereka. Ya. Ketika Nabi habis sholat subuh, ya, atau sholat yang lain, beliau bertanya, ya, siapa yang pagi ini siapa yang pagi ini berpuasa misalnya. Ya. Bahkan di dalam satu riwayat, Nabi SAW menanyakan kepada para sahabat ya setelah sholat, siapa yang hari ini berpuasa ya. Kemudian ada salah satu sahabat yang menjawab, yaitu siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Siapa yang jawab lagi? Abu Bakar lagi ya. Kemudian siapa yang pagi ini sudah mengiringi jenazah? Siapa lagi? Abu Bakar lagi ya. Kemudian apa lagi yang ditanyakan Nabi? Ya kira-kira itu ya. Beliau Nabi SAW menanyakan tentang amalan dan amalan ini selain memperberat timbangan ya, dicintai oleh Allah dan juga meningkatkan iman. Jadi kalau ada
aktivitas di dalam keseharian kita, niatkan untuk meningkatkan iman, niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini juga salah satu bukti yang bisa kita contoh bahwa Abu Bakar itu memang pantas menjadi orang yang terbaik setelah Nabi SAW. Gimana sih Abu Bakar kok bisa menjadi yang terbaik? Apakah saking banyaknya ibadah? Ya bukan? Enggak mesti, ya bukan. Ya. Kalau banyak-banyakan ibadah, banyak-banyakan sedekah, mungkin di zaman sekarang ada yang lebih banyak. Ya. Tapi para ulama mengungkap rahasianya, di antaranya ya itu. Ya. Karena ma waqara fi qalbihi, apa yang ada di dalam hati Abu Bakar. Ya. Jadi sekali lagi perkara hati itu penting, ya, sebagaimana perkara lahiriah juga penting, tapi jangan sampai kita lalai dari perkara hati. Ya. Jadi kebaikan yang kecil, kalau hati kita hadir di situ, kebaikan tersebut bisa menjadi besar. Ya. Sebaliknya, ada kebaikan besar, hati kita tidak hadir, akan menjadi kecil. Ya. Bahkan menjadi habaan mansura, ya, sia-sia. Jadi debu yang berterbangan. Jadi nanti di hari kiamat itu ada orang yang membawa pahala sebesar Jabal Tihamah, ya, gunung yang besar. Udah seneng ya, bawa pahala banyak banget. Ternyata setelah sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, amalannya hangus, ya. Waliyadzubillah, kita berlindung dari hal tersebut. Ya, bisa hangus. Amalan itu bisa hangus. Sebabnya apa? Ya di antaranya bisa salah satunya adalah perkara hati, ya. Jadi perkara hati ini uh, senantiasa kita perhatikan dan kita latih, ya. Jadi sebagaimana fisik kita itu juga butuh latihan, ya. Butuh dilatih untuk bisa kuat, untuk bisa sehat, ya, butuh asupan yang bergizi. Begitu juga hati kita. Hati kita itu juga butuh dilatih. Sabar itu juga butuh latihan ternyata, ya. Jadi orang yang pengen sabar itu juga harus latihan sabar. Orang yang pengen lemah lembut itu juga harus latihan, ya. Jadi di setiap hari kita kita pelajari apa-apa yang bermanfaat bagi kita, kemudian kita langsung coba amalkan, ya. Bagaimana agar amalan-amalan tersebut bisa berpengaruh bagi kita, dan ketika hati kita sudah terpengaruh dengan hal-hal yang baik, insya Allah akan lebih ringan untuk berada di dalam kebaikan. Baik, kita sedikit lanjutkan jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal arda madadnaha, ya. Dan bumi yang kami hamparkan, wa alqaina fiha, dan kami pancangkan di atasnya rawasi, ya, gunung-gunung, wa anbatna fiha, ya, gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya min kulli zaujin bahij, ya. Dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah, ya. Sebagaimana kita lihat, ya, para jemaah, bumi kita itu bentuknya apa? Bulat. Bulat apa datar? Kita lihatnya bulat apa datar? Datar, ya. Berarti bumi itu datar, ya. Wallahu alam, ya. Mungkin bisa jadi bulat tapi saking besarnya sehingga terlihat datar, atau memang benar-benar datar, nggak tahu, ya. Kita belum pernah ke atas sana melihat secara langsung bumi itu seperti apa, ya.
Ala kulli hal, ya, di dalam ayat ini di surat Qaf ayat ke-7 itu bumi dihamparkan, ya. Hamparan itu berarti apa? Datar, ya. Madda yang mutu itu kalau tangan seperti ini, ya. Jadi membentang. Bumi itu terbentang, ya. Sebagaimana kita perhatikan. Sekali lagi, mari kita perhatikan bumi, ya, perhatikan alam sekitar, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi ini. Coba kalau bumi itu bentuknya seperti durian misalnya, ya. Mudah nggak ditempati? Susah, ya Pak. Kita mau bangun masjid, tanahnya miring, ya. Kalau durian itu miringnya berapa derajat itu Pak? Ya, susah yang bangunnya, ya. Hancur. Ya. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak menyusahkan kita, ya. Dibangun bumi itu datar, ya. Itu saja kita masih mengeluh, ya. Gimana cara bangunnya misalnya, atau gimana cara kita agar bisa membangun rumah, ya. Bumi itu sudah datar, ya. Bangun rumah gampang, ya. Tinggal dibangun, gitu. Kalau kembali, kalau apa namanya, rumah-rumah itu seperti rumah-rumah di zaman dulu, ya, zaman Nabi, itu bangun rumah relatif lebih gampang, ya Pak, sederhana, ya, hanya menggunakan apa bahannya kalau zaman dulu, tanah liat, betul, ya, tanah liat disusun, dikasih pelepah, sudah selesai, ya. Kalau sekarang mau bangun rumah harus pasti, ya, arsitek, ya, susah, ya Pak. Nah ini juga, ya, sedikit menyinggung Nabi itu ketika datang ke Madinah itu tidak bangun rumah, tidak membangun gedung-gedung, ya. Yang beliau bangun itu apa? Ya, bangun masjid. Masjidnya seperti apa? Kalau boleh tahu. Ada yang pernah lihat masjid di zaman Nabi? Kira-kira seperti apa? Atau bayangannya, gambarannya seperti apa? Hmm? Lantainya pasir, sohi. Ya, lantainya pasir. Terus, ya, atapnya pelepah daun kurma. Apa semua masjid itu tertutup pelepah daun kurma? Tidak, ya, hanya di belakang, ya. Itu pun untuk tempat tinggal orang-orang ahlu sufah, ya, orang-orang eh, muhajirin yang belum memiliki tempat tinggal, ya. Hanya kotak segitu aja, ya. Jadi yang beliau bangun itu adalah masyarakat, yang beliau bangun itu adalah iman, yang beliau bangun itu adalah akhlak, ya. Beliau tidak pusing memikirkan bangunan, ya. Di awal-awal beliau datang ke Madinah itu tidak memikirkan bangunan. Bahkan rumah beliau sangat kecil, ya. Saking kecilnya, ya, ketika beliau sholat, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mengangkat kaki Aisyah, ya, ibunda kita, ya. Bagaimana sempitnya rumah beliau, ya. Manusia terbaik, tapi hidup dengan sangat sederhana, ya. Beliau tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang senantiasa beliau pikirkan adalah umatnya, ya, ummati, ummati, ya. Itu. Beliau tidak memikirkan nikmat untuk dirinya sendiri, ya. Bahkan ketika beliau tidur hanya beralaskan pelepah daun kurma, para sahabatnya merasa sangat sedih, ya. Sampai beberapa sahabat, diantaranya sahabat Umar, menawarkan kasur, ya, firosh yang empuk untuk beliau. Apakah beliau mau? Tidak, ya. Ma liwalitunya. Apa urusanku dengan
dunia ini. Nggak ada urusan. Ya, artinya urusan dunia itu dimudahkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sangat mudah, sangat mudah. Ketika para sahabatnya minta sesuatu, beliau tidak pernah menolak sedikit pun. Ya. Kalau beliau punya kasih, kalau tidak punya beliau janjikan. Ya. Kalau saya punya akan saya kasih. Tidak pernah menolak. Sangat mudah dalam urusan dunia. Dan marilah kita contoh. Ya. Nabi itu ya para jamaah itu sebagai contoh. Ya. Jangan kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi itu hidupnya sederhana, ya hidupnya seperti ini, kemudian kita katakan, ah itu kan Nabi, ya bisa seperti itu. Iya, beliau Nabi dan beliau itu untuk kita ikuti. Ya. Kembali ke ayat tadi, ketika ada kebenaran, jangan kita jangan kita tolak, jangan kita bantah. Ya. Terima dulu. Ya. Ya memang benar. Ya, kita harus mengikuti Nabi. Nabi itu hidupnya sederhana. Kalau kita memang belum bisa ke tingkatan seperti itu, ya berarti memang kita belum mampu. Begitu saja. Ya. Tapi tetap ada proses ke situ. Ya. Ada proses bahwa kita pengen hidup seperti Nabi. Ya, tidak memusingkan masalah dunia. Ya. Betapa banyak doa-doa Nabi agar beliau itu tidak dipusingkan dengan dunia. Ya, di antara doa Nabi adalah wala taj'ali dunya akbara hammina. Ya. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini yang terbesar di dalam hati kita, yang terbesar dalam ya, dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita, dalam cita-cita kita. Ya. Wala taj'ali dunya akbara hammina. Ya, ini salah satu doa Nabi ketika menutup majelis ya. Dan kebetulan kita juga sudah di penghujung majelis ya. Mari kita baca doa ini ya. Doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, doa yang sangat mulia. Mari bisa kita hafalkan ya para jamaah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pembahasan surat Qaf insyaallah. Semoga di lain kesempatan kita bisa mempelajari atau bisa kita pelajari sendiri jika kita mampu surat ini ya, karena surat-surat ini sangat penting untuk mengokohkan keimanan kita yang dimana kita sangat membutuhkan iman dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini dan juga perjalanan kita di akhirat ya. Baik, barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Barakallahu.